Yang mana? Yang baju merah. Yang angkatan 23 Eka. Sebelum itu buat kalian diskusi juga tadi mengenai kriteria angkatan, itu menurut kalian perlu atau enggak? Oh, nunjukin dia mahasiswa atau enggak? Update bentar ya. Sekarang Dimas sudah masuk ketua BEM FAUI 2026, sekarang itu udah di atas bareng sama Pak Dekan sama orang tua. Lagi ditanyain, kita usahain juga buat dari dalam nanya, bisa nggak kita minta 2 perwakilan lagi? Guys, yang bakal gue omongin akan sangat mengecewakan dan bikin kalian makin benci Irfan. Irfan, sebelum nulis surat pernyataan lu tuh ngerasa bersalah nggak sih? Apa enggak sama sekali? Sebelum nulis surat pernyataan, ngerasa bersalah apa enggak? Beneran? Direkam, jadi suaranya kan gak terlalu jelas, tapi bakal tetap gue translate. 3, 2, 1. Gak kedengeran dia ngomong apa? Gue translate dia ngomong apa ya? Nih Van, anjir, downfall gak downfall juga sih. Terus ada yang ngomong, tapi gak tahu itu suara siapa ya. Downfall jujur sih Van. Terus kata Irfan, kita cuma agak ke bawah dikit, tenang aja, nongkrongnya di kantas sekarang. Bang Teo, Bang Teo, Bang Teo, Bang Teo. Sebelumnya saya mohon maaf atas pernyataan sebelumnya. Pada saat Zoom call itu, pada saat Zoom call itu, pada saat Zoom call itu, memang masih ada upaya untuk menyelamatkan diri, tapi bukan berarti pada saat itu kita tidak masalah, tidak nonton masalah-masalah itu. Mobilkan yang tidak saya katakan. Saya mohon maaf atas pernyataan tersebut. Namun pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut
pembuatan surat pernyataan tersebut yang saya buat esok harinya itu saya buat dengan segala yang perbuatan yang saya lakukan. Pada saat pernyataan tersebut dibuat, itu memang ada Gak kedengeran. Pakai mic. pada saat pernyataan tersebut dibuat, memang itu masih sangat-sangat baru dan mencoba menenangkan saya dan teman-teman saya sehingga muncullah upaya menenangkan tersebut bukan berarti kita tidak merasa bersalah. Kami benar-benar sangat menyesali, terutama pada saat bagi saya sendiri pada saat pembuatan surat pernyataan surat permohonan maaf tersebut, saya benar-benar memang sudah merasa bersalah, sudah tidak ada upaya lagi untuk menenangkan diri. Jadi itu memang pada saat kami baru-baru banget. Cuma setelah itu memang benar-benar tidak mau menenangkan diri lagi, benar-benar menyesali dan benar-benar berkomitmen atas tulisan yang saya publikasi di surat permohonan maaf. Seperti itu. Jadi yang saya sampaikan, saya menyampaikan maaf atas pernyataan tersebut yang tidak tepat waktunya dan tidak pas kondisinya. Namun perlu saya tekankan bahwa tidak ada maksud atas pernyataan tersebut. Saya benar-benar menyesali atas pernyataan tersebut dan saya benar-benar menyesali atas segala perbuatan yang telah saya lakukan dan saya benar-benar Gak takut karena udah hukum ya. Papinya siapa sih? Update guys, buat di atas ada 3 orang dari mahasiswa masuk. Ada Dimas, ada Kera, sama ada Riri dan Jani 2022. Kita lagi upayakan juga untuk ini bisa nggak di atas, entah itu mahasiswa ditambah atau proses di atas apapun itu dipercepat. Di sini
Gue rasa ini 2 orang, pelakunya 16. Kan sepakat ini adil atau enggak cuma 2 orang yang turun? Berarti kalau misalkan mau teriakin 2 orang atau mau teriakin 17, 16 ya? Kita upayakan dulu 14-nya turun biar mereka lengkap. Kalau misalkan kalian mau mengutarakan reaksi kalian, utarain ke semua, jangan ke 2 orang doang, terus nanti kita malah hilang fokus terhadap tujuan utama kita untuk narik 14-nya turun. Sepakat? Untuk sekarang ada usulan tadi, gimana karena 14 ini masih belum mau turun, 2 orang turun, kita cross examination. Kalian tanya, entah itu kronologi, fakta, suatu hal yang fakta ke mereka jawab, nanti 14 turun, tanya lagi. Kalau misalnya ada yang nggak sinkron, ada yang menurut aneh, baru kalian bereaksi. Itu gimana? Biar setidaknya keadilan dua mereka itu bukan cuma jadi tumbal yang atas, karena kalau cuma jadi tumbal yang atas yang senang. Begitu mereka turun, kita udah capek, udah pada ngatainnya mereka berdua doang. Sorry banget, aku mau pinjam chargernya enggak? Teks enggak? Ya sebenarnya benar guys, gara-gara kita harus Makasih menunjukkan ya. energi kita pasti terbatas. Jadi aku Gak apa-apa, makasih banget. yang sifatnya fakta. Teman-teman take notes dan saranku minta tolong supaya jangan banyak teriak-teriak karena masih banyak stok yang harus kita teriakin lagi di sini. Tapi begini, sorry kalian kurang terkenal, siapa namanya? Irfan, satu lagi? Rafiq. Oke, nanti teman-teman, aku akan kasih floor ke teman-teman setelah ini karena teman-teman yang lebih terdampak. Tapi 2 hal utama yang perlu kami tahu dulu. Jawabnya satu-satu. Yang pertama, siapa yang bikin itu grup? Yang kedua, siapa? Oh ya, siapa dan kapan itu grup? Dan yang kedua, siapa orang yang pertama kali ngomong perempuan di grup itu? Siapa? Kalau yang dari saya ketahui, Siapa dulu, siapa? sebenarnya Mbak, saya sendiri masuk ke grup itu agak telat. Jadi bukan pas. Oke, berarti kalau dari dirimu masuknya itu kapan? Kita bisa nanya-nanya ke dirimu itu dari periode kapan? Saya tuh kalau nggak salah saya tuh juga nggak ingat pasti. Kita tunggu sampai ada jawaban pastinya dulu ya teman-teman, baru kita bereaksi. Kalau tidak salah itu di 2025 awal. Masukin siapa? Waktu itu kalau tidak salah yang masukin Valen. Udah ada. Teman-teman bisa bagi catat juga ya. Saat itu yang udah ada di grup berarti siapa? Kalau bukan yang pertama. Yang saya ingat aja. Yang pasti Valen, kemudian sudah ada Munif juga. Kemudian sudah ada Hai, sudah ada Rifa, sudah ada Fiona, sudah ada Rachel, sudah ada Kevin, kemudian sudah ada Danu, kemudian sudah ada itu singkatnya. Sebelum trafik. Baik, grup ini dibentuk sejak maba oleh 10 orang. Waktu itu karena mereka ada tinggal di satu kos. Mereka tinggal di satu kos, jadi untuk memudahkan untuk pembayaran dan segala macam, fungsi utama grup itu adalah begitu. Isinya untuk awal sangat saya pada saat itu ada Munif, ada Eca, ada Rival, dan segala macam. Dia di awal terus dulu. Saya baru di Rival dengan Simon,
itu di semester 4 karena waktu itu Simon tinggal di Koreasi di kamar yang berbeda, dan juga saya sering nebeng di kamar Simon karena sudah berbulan bersama, dan karena memang kita tinggal di satu kos yang sama dan kamar kita bersebelahan dengan 10 orang tersebut, kita diundang ke grup yang sama begitu. Ini buat konfirmasi juga biar sama semua informasinya. Berarti kalau maba tahun berapa? Bulan juga kalau bisa. Antara semester 1 semester 2. Ketika kalian masuk, udah ada pembicaraan tentang perempuan belum? Tadi pertanyaannya. Sorry, pertanyaannya, siapa yang pertama kali ngomongin perempuan? Dan narasinya kayak gimana? Pertama kali ngomongin perempuan, sebenarnya saya pun juga nggak tahu. Karena saya pun juga masuk grup itu di awal. Tapi tahu atau enggak? Saya juga tidak tahu siapa yang pertama kali memulai. Selama ada di grup, saya bincang terkait program setelah tiba-tiba muncul, dan saya tidak bisa mempinpoint mulai dari siapa. Dari kapannya bisa dipinpoint nggak? Sejak kalian di grup? Terakhir cek, sebelum klik siapa yang mulai? Seingatnya aja yang paling awal. Oh ya, Rafiq. Bisa jawab atau enggak? Mereka nggak bisa jawab. HP-nya di kantong kok, buka aja. Siapa? Ini hal apa yang pertama kali bikin kalian nyaman ngomongin perempuan? Oke, ini berarti pertanyaannya terlepas dari siapa yang memulai, kenapa pada akhirnya juga kalian ikutan? Apakah kalian merasa aman juga untuk melakukan hal itu? Seperti apa? Pertama, kami merasa karena betul. Saya pribadi merasa karena ruang tersebut chat di grup chat kita, saya merasa tidak ada yang melihat, dan karena tidak ada pemantauan saya merasa aman di sana bercanda seperti itu, dan karena tidak ada yang menegur atau apapun, kemudian Oke, ini saat kita sama-sama mau dengar jawaban. Dari kalian juga mau menyampaikan jawaban, kita mau dengerin jawaban. Jadi please sama-sama kerjasama. Ini kita usahain pertanyaan yang beruntung ke kalian. Dari kalian juga tolong jawabannya kencang, audible, dan juga jelas. baik. Jadi merasa nyaman berbicara terkait perempuan di grup itu karena satu kita merasa itu ruang tertutup, dan kedua tidak ada satupun dari kita yang maksudnya semuanya ikut dengan pembicaraannya, semuanya go with the flow, jadi kita merasa itu normal dan sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan tuh. Tersebut berakhir menjadi hal seperti ini. Jadi, tapi ya jawabannya terhadap pertanyaan tersebut itu karena yang tertentu, dan kedua normalisasi arti antara kita bersama. Berarti udah kejadian lama. Untuk sebelum saya masuk saya nggak tahu, tapi setelah saya masuk pembicaraan seperti itu ya sudah muncul. Ada ya, ini berarti semua ketika disebut ternormalisasi itu berarti semua anggota grup. Atau mungkin dari pertanyaan teman-teman kan juga ada bystander gak? Sepertinya masuk semua kayaknya ada aja pernah. Alasan saya kenapa pada akhirnya nyaman, mungkin kurang lebih juga mirip seperti Raffi. Memang awalnya juga diam-diam, habis itu lama-lama kok terbiasa. Pada awalnya juga, kita juga nggak tahu sebenarnya apa. Awalnya juga diam, kemudian lama-lama ternormalisasi, kemudian setelah itu
menjadi hal yang biasa didengar, bahkan juga ikut-ikutan, sampai pada akhirnya kami berada di posisi ini, saya berada di posisi ini, dan saya benar-benar menyesali atas segala perbuatan saya. Oke, pertanyaan lanjutan nih teman-teman. Halo, ini pertanyaan saya tujukan kepada Raffi M. Karena dia waktu mentor saya sampai MD, dia mau Sekarang saya mau bertanya, di antara 12 ya menti lu itu, apakah ada yang masuk ke grup itu? Gak usah sebut namanya, hanya jawabannya iya atau tidak. Dan ini termasuk pasangan mentor lu. Sejauh ini saya ingat, saya merasa tidak pernah ada omongan seperti itu. Yakin? Saya tekankan, saya tidak ingat, tapi apabila buktinya terdapat di situ yang itu. Jadi ya, kalau enggak, menurut Anda gimana? Iya apa enggak? Saya tidak yakin, jadi kalau misalnya buktinya terdapat di situ, Sekarang pertanyaan kedua. Ini lihat dari hindsight cukup disesali sih. Jadi ada salah satu menti lu yang mengalami KS. Lu ceritakan gitu ke orang, ke grup lu itu. Suatu kejadiannya bertepatan saat lu masuk semester 4. Wah, saya. tidak saya merasa tidak pernah menceritakan personality saya kepada grup tersebut. Oke, sekian aja itu. Saya udah disuruh pada bubar kan? Aduh, gue tuh harus ambil. Tapi gue tuh bisa diberangkatkan. Terkait fakta, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ke mereka berdua? Halo adik-adik, dari yang kita tahu kan ada 16 nih. Di grup ada orang lain nggak ya yang sekiranya kita belum tahu? Makasih. Di grup itu ada orang lain selain yang 16 itu nggak? Ada atau enggak? Enggak ada, cuma ber-16. Di grup itu ber-16. Iya. Kita ada ber-16, cuma kadang kita suka iseng karena harus kita remove lagi gitu. Terakhir Terakhir tuh ber-15. ber-15. Iya, ber-15. Satu orang ini lagi di maksudnya satu orang lagi ini kemana? Satu orang lagi keluar. Keluar atau dikeluarin atau gimana? Keluar. Siapa? Waktu itu dan Karena kapannya boleh dikasih tahu kalau tahu dan alasannya dan apakah dia balik lagi atau enggak? Danu nggak mas. Danu habis keluar, ya kita coba rangkul lagi, cuma dia bisa keluar lagi. Waktu itu karena kasus perselingkuhan. Berarti sekarang tapi nggak ada di grup terakhir atau udah masih? Di terakhir udah nggak ada sebenarnya. Tadi kan dibilang invite orang terus dikeluarin invite lagi kan. Terbanyak itu berapa? Grupnya, anggota grupnya. Jadi pernah jadi berapa orang di grup itu?
Maka sendiri yang berbicara di aktif di grup itu hanya ber-16. Tapi seperti yang disebutkan Irfan tadi, memang suka terdapat iseng, invite, dan bunuh orang. Waktu itu terbanyak kita pernah bisa iseng, invite 30 orang, tapi mereka semua nggak pernah mengucapkan kata apapun dan mereka langsung dibunuh. Nama grupnya, nama grup lain yang tertulis di lainnya. Basecamp Kuriasi. Basecamp Kuriasi. Basecamp Kuriasi. Ada yang mau nanya lagi tadi? Tadi ada yang katanya, bilang dulu ya. Cek. Halo, Irfan, Raffi. Kalian dengar suara saya? Di hari ini kita sangat-sangat marah sama kalian, bahkan beberapa hari ini. Banyak sekali korban-korban kalian yang sangat berat sebenarnya untuk datang ke sini, bahkan melihat wajah kalian berseliweran di story-story orang-orang, dan itu benar-benar jadi trigger tau bagi mereka. Dan satu hal yang sangat teringat oleh kami ketika kalian mengatakan kalian adalah low-key DPR. Dan setelahnya, kalian masih sangat-sangat arogan, percaya jabatan yang kalian miliki, jabatan kampus yang kalian miliki, bahkan setelah ini viral, kalian masih merasa downfall ini tidak akan bisa memikirkan kalian. Apakah kalian sadar, 16 teman kalian, termasuk kalian, itu sudah dilengsarkan oleh perempuan juga. Semua presiden, director, dan juga BOD itu adalah perempuan. Orang-orang yang kalian objektifikasi, yang kalian rendahkan, mereka lah yang bisa merasakan kalian. Apa sih yang kalian pikirkan? Pertanyaan saya, apa yang kalian pikirkan ketika kalian merasa sebagai DPR dengan jabatan kampus yang sebenarnya bukan ada apa-apanya? Itu masih di kampus, teman-teman. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mengatakan kalian adalah DPR dengan jabatan itu? Dan kedua, apa kalian tidak malu? Kalian dilengsarkan loh oleh perempuan juga. Tolong dijawab, Irfan dan Raffi kalian, tolong jawab dengan tegas dan ringkas. Tidak usah berputar-putar. Tidak usah terlalu membela diri dan jawab secara tegas. Yang mau itu perempuan. Saya tidak pernah merasa bahwa jabatan saya penting, karena saya merasa juga jabatan tersebut adalah berian dari teman saya. Karena saya juga tidak pernah berkegiatan organisasi dan itu adalah jabatan pertama saya. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa jabatan tersebut permanen, dan jabatan tersebut saya merasa bahwa saya beruntung untuk dapat memperoleh posisi tersebut, dan pada akhirnya memberikan jabatan tersebut saya hianati. Tapi itu poin saya. Pada intinya saya tidak pernah bertanggung jawab, saya tidak pernah berbangga diri dengan jabatan saya karena saya tahu itu adalah berian. Saya tahu saya memperoleh posisi tersebut dengan beruntung, dan maka dari itu saya tidak pernah berbangga diri atas posisi saya. Kemudian tadi untuk pernyataan mengenai pembahasan mengenai yang jabatan-jabatan itu, mengenai pembahasan yang jabatan-jabatan di chat itu, saya sendiri sebenarnya belum masih pengen mulai, cuma di akhir memang betul saya ikut-ikutan nyaut bercanda. Pada saat itu memang saya tidak, seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, memang tidak berpikir panjang. Namun apakah sekarang saya menyesal? Tentu saya menyesali, bukan hanya kata-kata saya yang di bubble chat itu, tapi seluruh perbuatan saya yang telah saya lakukan.
Saya menyesal atas segala perbuatan saya yang sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, ini udah gak produktif lagi. Sedar tadi teman-teman kita selalu minta maaf dan minta maaf aja. Jadi supaya sedikit lebih produktif, sedikit ingin klarifikasi, tolong correct me if I'm wrong juga. Tapi yang ngomong memang bukan mereka berdua. Kayaknya yang ngomong bahwa mereka DPR itu masih ada di atas. Jadi izin mengingatkan, izin ibu, bapak dan semua teman-teman yang ada di sini, mereka masih di atas. Jadi kita harus segera memikirkan mekanisme untuk bawa mereka turun, itu yang pertama. Jadi mungkin nanti Stefani bisa kasih mekanisme lagi. Saran dariku memang karena udah jam segini dan takut teman-teman terlalu capek untuk melihat orang-orang itu, minta tolong kalau misalkan ada negosiator di atas, entah kita ada phone line, entah direkam atau misalkan di telepon atau segala macam. Jadi kita nggak kebingungan. Itu yang pertama. Sama yang kedua, pertanyaan buat kalian berdua lagi. Menarik ketika tadi teman-teman bilang kalau diakumulasi terbesar pernah 30 orang di grup itu. Pertanyaanku sederhana. Kalian bilang kalian menyesal. Oh, sorry, peraturan baru. Setiap kali mereka bilang mereka menyesal, kita cut aja ya. Karena itu literally cuma 1 menit yang nggak jelas. Oke, setiap kalian bilang kalian menyesal, kita akan skip ke pertanyaan berikutnya. Karena itu udah terlalu basi. Oke, iya bilang. Iya. Oke, pertanyaannya adalah kalau kau semenyesal itu kalian berdua, aku masih lupa nama kalian. Kalau kalian semenyesal itu, mau nggak kalian nulis nama 30 orang itu buat diinvestigasi juga? Karena kami tahu bukan cuma kalian yang ngelakuin hal itu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak ingat kalau pernah ada 30 orang. Cuma tadi Raffi memang ingat pernah ada 30 orang. Jadi saya juga kurang tahu sebenarnya 30 orang itu siapa aja. Cuma mungkin kalau ada beberapa yang pernah di keluar masuk mungkin saya ingat beberapa. Oke, jadi kamu mau nulis atau enggak? Itu pertanyaan yang sangat gampang. Mau Bang, kalau paling mau. Oke, kalau misalkan sebelum kalian pulang dari ruangan ini, kami udah minta namanya ada, bisa nggak? Mungkin kalau disebutin akan terlalu impromptu, tapi kalau misalkan penulisan mau nggak? Sebenarnya saya juga kurang tahu. HP-nya di kantong. Oke. Berarti jawabannya tidak. Ya, saya tidak bisa. Jadi jawabannya iya atau tidak? Iya kalau bisa, cuma masalahnya saya tidak bisa. Iya atau tidak? Kalau kami paksa kalian untuk sebelum keluar dari sini kalian tulis semua nama yang terlibat, iya nggak? Boleh keluar. Terutama kamu sih, karena kamu yang ngaku 30 anggota. Balik lagi Bang, terkait 30 orang tadi itu kan bagian dari isu untuk add dan remove orang. Jadi 30 orang yang di invite tersebut, itu beberapa ada di sini yang dimana mereka tidak mengucapkan kata apapun. Jadi karena memang isinya menginvite dan remove orang pada saat itu terjadi, dan ketika di remove kata apapun. Jadi semisal ditulis juga namanya, semisal kita ingat juga, mereka nggak pernah ada sekalipun kata berucap. Oh nggak apa-apa, kalian nggak usah takut. 30 itu nggak akan di-judge kayak kalian juga. Tapi sebenarnya kami mau tahu aja. Dan kalau kalian lupa tuh nggak apa-apa. Karena di grup kan ada historinya kan. Iya. History atas itu. Jadi mungkin nanti minta kesempatan floor setelah yang lain turun. Tapi mau minta tolong itu ditulis sebelum kalian keluar dari sini. Bilang iya. Berdasarkan Bilang iya saja. iya berdasarkan Oke. Jadi itu ya, nanti dari sini kita akan dapetin juga Oke, teman-teman, berarti tadi juga dapat tambahan nih hutang ke mereka. Kita bisa bantu kau, bisa bantu Kak Egi untuk list nama-nama itu ya. Sebelumnya ini karena juga udah jam segini dan tadi kan juga kan menanyakan proses di atas gimana. Aku nggak punya kewenangan itu, aku nggak punya kapasitas dan pengetahuan untuk menjawab itu. Aku mohon maaf. Dan oleh karena itu juga di sini kita udah ada perwakilan Dewan Guru Besar, udah ada Butiur juga nanti mau ada sampaikan 1-2 kata lagi untuk di sini. Jadi aku izin untuk kasih balik dulu floornya ke perwakilan Dewan Guru Besar, ke Butiur, untuk kita juga tahu progresnya gimana, arahnya gimana. Karena di sini juga kita udah nggak punya pengetahuan untuk tindak lanjut. Tapi satu hal, aku bangga karena tadi kalian juga udah bisa kondusif. Kita setidaknya di sini bisa mengefisienkan hal-hal yang kita mau. Setidaknya walaupun tadi kalian memang kita juga merasa ada
yang menjawab, ada yang nggak menjawab, kita bisa dengar langsung dari mereka. Kita akan terus kawal ini, terutama 14 orang lainnya. Ingat satu hal teman-teman, walaupun mereka pelanggar HAM, jangan buat kita juga menjadi pelanggar HAM hanya karena orang-orang seperti mereka. Pak? Aku izin undur diri dan aku balikin ke para dosen. Terima kasih. Makasih Mbak. Kita terima kasih sama Mbak Stefani ya. Kita tepuk tangan